Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Guru siang ini? Alhamdulillah, baik-baik. Oh, baik. Terima kasih Bapak Guru atas berkenan kesediaan waktunya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai pendidik. Pada kesempatan ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 dalam rangkaian kegiatan pada modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik akan melaksanakan supervisi berupa percakapan praobservasi bersama rekan sejawat di SD Negeri 17 Buton, yaitu Bapak Arianto SPD. Tujuan utama dari kegiatan praobservasi ini adalah untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran melalui dialog profesional yang konstruktif. Melalui percakapan ini kami akan membahas rencana pembelajaran, tujuan yang hendak dicapai, strategi yang telah dipersiapkan, serta upaya yang dilakukan dalam mencapai target pembelajaran. Diharapkan melalui supervisi ini kami dapat saling berbagi pengetahuan dan praktik baik yang nantinya dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan pembelajaran di kelas masing-masing. Terima kasih kepada Bapak Arianto SPD yang telah berkenan menjadi rekan dalam proses supervisi ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita dalam upaya menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa, khususnya di SD Negeri 17 Buton. Baik Bapak Guru ya, boleh saya bertanya beberapa hal ke depan terkait dengan modul ajar yang Bapak persiapkan ya? Ya, boleh. Nah, baik, saya ingin bertanya beberapa hal yang menjadi rencana pembelajaran Bapak ya. Pertama, apa tujuan pembelajaran yang hendak ingin dicapai dalam kegiatan ini Pak? Ya, tujuannya itu supaya mencapai agar siswa memahami konsep satuan waktu, khususnya detik dan menit. Mereka diharapkan dapat mengkonversi satuan waktu sederhana, seperti mengerti bahwa 1 menit itu sama dengan 60 detik, dan mampu mengukur serta menghitung durasi satuan kegiatan menggunakan tabel. Oke, baik, berarti tema yang ada tujuan pembelajaran adalah tentang pengukuran Bapak Guru ya. Pengukuran tentang waktu dan durasi Bapak Guru ya. Oke, baik. Itu tujuan yang cukup konkret. Lalu area pengembangan apa yang hendak dicapai dalam pembelajaran nanti Bapak Guru? Yaitu pertama peningkatan kemampuan ilustrasi numerasi. Iya. Terutama pemahaman waktu dan durasi yang merupakan dasar dalam keterampilan pengukuran. Dengan pembelajaran ini, siswa juga dilatih berpikir logis dan kritis ketika menghitung waktu mulai dan selesai suatu kegiatan. Selain itu, keterampilan manajemen waktu sederhana diharapkan dapat mulai berkembang pada mereka. Oke, baik, sangat baik. Bagaimana strategi yang telah Bapak persiapkan? Strategi yang telah Bapak persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, Bapak Guru? Ya, strategi yang saya persiapkan terdiri ada beberapa langkah. Yang pertama, saya akan menggunakan diskusi dan tanya jawab tentang aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan waktu, seperti waktu makan dan waktu istirahat. Kedua, saya akan memberi latihan dalam bentuk tabel untuk mencatat waktu mulai dan selesai serta menghitung durasinya. Dengan mengisi tabel, siswa akan terbiasa memahami durasi kegiatan. Di akhir, saya akan memberikan refleksi singkat agar siswa mengingat kembali apa yang sudah dipelajari tentang pengukuran waktu. Baik ya, strateginya cukup benar Bapak Guru ya. Selanjutnya Bapak Guru, apakah Bapak sudah menentukan model pembelajaran yang akan digunakan nanti? Iya, saya sudah menentukan model pembelajaran yang akan digunakan, yaitu saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau melalui PBL. Siswa akan diajak memecahkan masalah sederhana yang berkaitan dengan waktu, misalnya menghitung durasi waktu kegiatan tertentu. Model ini akan membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah dalam konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, bagus. Model PBL sepertinya cocok dengan materi ini ya. Bagaimana Bapak merencanakan penilaian atau evaluasi pembelajarannya? Ya, untuk merencanakan evaluasi pembelajaran itu saya akan menggunakan 2 pendekatan. Pertama, penilaian formatif melalui lembar kerja atau LKPD yang diisi siswa, terutama pada bagian konversi, satuan waktu, dan durasi. Kedua, refleksi di akhir pembelajaran sebagai bentuk penilaian non-kognitif, di mana siswa diminta menyampaikan pemahaman mereka tentang waktu dan durasi.
Dari sini saya bisa melihat sejauh mana mereka memahami materi itu tersebut. Ya, penilaiannya sudah cukup jelas ya. Ya. Nah, terakhir, kelas dan waktu pelaksanaan kapan, Pak? Iya, kelas 3 waktu pelaksanaan itu hari Sabtu tanggal 9 November 2024. Ya, untuk mata pelajarannya, Pak? Matematika. Untuk mata pelajarannya matematika ya? Iya. Oh iya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak. Semoga pelaksanaan pembelajarannya berjalan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Iya. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa di hari Sabtu 9 November nanti ya. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya baik, hari ini hari Sabtu 9 November 2024. Seperti yang kita sudah wawancara sebelumnya, hari ini kami akan melakukan praktek observasi. Jadi saya, Bapak Ahmad Edi, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Buton, melakukan observasi kepada rekan saya, Bapak Guru SD 17 Bapak 17 Buton. Bapak Arianto SD Negeri 17 Buton. Sudah siap Bapak Guru? Alhamdulillah, insyaallah siap. Oke. Assalamualaikum. Kelas siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekalian bagaimana? Pak Guru tanya. Semangat? Semangat? Ya, sebelum itu Pak Guru tanya. Apa kabarnya hari ini? Iya. Jadi sebelum kita mulai belajar, Pak Guru tanya. Kalian tadi datang di sekolah pada mandi tidak? Sikat gigi tidak? Sarapan tidak? Iya. Perlu diketahui kalau kita datang di sekolah itu kita harus sarapan dulu. Kenapa? Kenapa kita sarapan supaya? Iya, supaya kita mengikuti pelajaran itu dengan. Tapi kalau kita tidak sarapan, jangan kita sudah lapar. Sakit terus, sakit lambung. Terus mandi, kalau kita datang di sekolah kita harus mandi. Mandi pakai apa? Sikat gigi. Kalau kita tidak mandi, coba dengar. Kalau kita tidak mandi, kita datang di sekolah itu jam 9 sementara umurnya kita ngantuk. Siapa? Iya. Tidak mandi. Sikat gigi. Pola kesehatan ini harus sikat gigi. Kenapa? Kalau kita sikat gigi supaya tidak dikena apa? Sakit gigi. Pertama, kedua, terus kalau kita berbicara dengan teman itu apa? Tidak apa? Kita tidak tahu, kita punya mulut dan berbicara itu harus iya. Itu. Jadi itu harus kita sarapan, mandi, sikat gigi. Ya. Terus kita datang di sekolah itu harus tepat waktu. Datang sebelum. Pak Guru tanya, ada yang terlambat tadi tidak? Iya. Ada yang terlambat? Iya. Alhamdulillah. Iya. Sebelum kita mulai belajar, Pak Guru akan absen dulu satu-satu namanya ya. Iya. Mulai dari Irlan, Nagita, Halika, Ahmad Jahid, Nesra, Nur Akila, Nur Aziza, Salsabila, Rifki Setiawan, Wali Syakir Anifah, Farid Septian, Nafisa Zalfa, Intan Indriani, Aisyah,
Afanisa. Hadir, Pak. Selina Prinaya. Hadir, Pak. Iya. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, kita harus berdoa dulu ya. Ya. Apapun kegiatan aktivitas kita itu, kita harus diawali dengan doa. Ya. Ya. Belajar kita sebelum belajar kita harus berdoa. Sebelum makan kita harus. Sesudah makan kita harus. Sebelum tidur kita harus. Jadi apapun aktivitas kita, selaku kita sebagai kita umat Islam, maka aktivitas kita sebelum kita melakukan apapun kita harus awal dengan. Kita belajar Tuhan coba dengan. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu apa? Ya, ya. Habis menyanyikan yang berdoa ya. Ya. Semua berdiri. Ya. 1, 2, 3. Buka halaman 35. Sudah ya? Waktu dan durasi. Waktu. Sekarang tentang waktu. Waktu kita sebelum melakukan aktivitas pun, belajar, bermain, tidur, kita atur waktu. Kita punya waktu. Kita belajar itu kita harus atur waktunya. Belajar dari jam berapa? Kita pulang dari sekolah itu harus atur waktu. Saya makan, habis makan itu jam berapa saya makan, jam berapa saya istirahat, jam berapa saya bangun, jam berapa saya bermain. Kalian sebagai pelajar itu harus atur waktu. Jangan terlalu banyak fokus bermain. Atur waktunya supaya apa? Supaya kalian bisa menjadi orang yang sukses. Jadi, bisakah Pak Guru? Bisakah saya sebentar saya habis pulang sekolah, saya makan, habis makan, jam 1 saya istirahat. Jam 3 saya bangun. Jam 3 saya bangun itu bermain. Jam 4 saya dari jam 3 bermain sampai jam 4. Berapa jam itu selesainya? 1 jam. Kita harus satu waktu. Berarti jam 4 itu kita harus pulang. Pulang itu kita bantu orang tua. Apa kita lihat pekerjaan di rumah? Apa aja? Sesudah kita bantu orang tua, kita mandi. Mandi habis itu dengar bunyi sholat maghrib cepat.
Ya, mengerti? Jadi, waktu penting waktu kita harus atur waktu. Ya, sekarang 1 jam menit. Ya, 1 jam sama dengan 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti sekarang 1 jam 60. Kalau 1 menit sekarang kita mulai dari jam 6. Jadi jam 6 tadi ya, jam 6 pagi tadi, jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau 12 siang sebentar. Kalau dari jam 12 siang masuk jam saat itu jam berapa itu? 13. Jam 00. Kalau jam 2 jam 12.00 sebentar malam itu berarti sudah perputaran waktu dari jam 12 sampai jam 12 siang sampai jam 12 malam itulah berputar waktu. Dihitung dalam 1 hari itu 24 jam. Jadi kita atur waktu. Jangan kita bermain terus, tidak belajar. Sampai siang, sampai sore, ke malam. Kita atur waktu. Karena pas kalau sudah kasih kalian pengaturan waktu ini tahu? Ya. Diterapkan tidak? Ya, sekarang 1 jam sama dengan 3 jam. Jadi sekarang aku mau tanya. Ada seorang siswa belajar mulai pukul 8.00. Maksud jam berapa itu? 20.00 selesai jam 21.00. Dari jam 8 sampai jam 20 berapa? 1 jam. Begitu. Ya, sekarang contoh lagi. Bermain dari pukul 13.15 selesai 13.30. Durasinya berapa menit? 15 menit. Ya, mengerti? Siapa belum mengerti tentang ini? Tentang durasi waktu. Siapa belum mengerti? Pasang tangan. Pasang tangan.
7. Selesai jam 8. Berapa jam? Siapa bisa? 1 jam. Ya. Salsabila bermain dari jam 8 selesai jam 10. Berapa jam Salsabila bermain? Dari jam 2 jam. Sama dengan berapa jam? 2 jam. Ya. Mati. Bisa? Ya, sekarang kalau sudah dimengerti, Pak Guru akan kasih tebak soal ya. Jawab. Jangan ada yang kerja saja. Jangan ganggu temannya, kerja. Wes, jadi. Dapat semua soalnya? Ya. Itu ada nama, ditulis namanya. Tanggalnya sekarang tanggal berapa? Tanggal 9. Ya. Tanggal hari Sabtu, tulis nama. Di bawahnya hari Sabtu. Sabtu tanggal 9. Bulan 11. Tahun 2024. Contoh ya, di bawah ini nama Irland. Contoh Irland. Sini terus hari, tanggal, hari sini Sabtu, tanggal 9 bulan 11 2024 begitu. Ya, kalau sudah tulis dikerjakan. Dibaca baik-baik soalnya, dibaca baik-baik ya. Dibaca baik-baik. Ya, kalau anu bisa gambar jamnya. Kalau tulis gambar jamnya. Ya, gambar jamnya. Nanti sebentar kalau sudah selesai Pak Guru akan tuju satu-satu dan dimari kerjakan.
nilai yang bagus ini karena ada hadiahnya. Dapat gula-gula kuku. Aku kasih hadiah gula-gula. Kalau ini oh nilainya bagus. Ya kerja. Marisa, lihat kembali tulisannya. Ya, 8 menit lagi. Ya, dilihat kembali jawabannya ya. Baca kembali soalnya ya. Terus tulisannya itu harus dirapikan supaya agar bisa dibaca.
panjang. Ya, terus langsung ada tadi jam 8. Dari jam 8. Terus selesai jam 8 lebih. Panjang panjang gimana? Dari 12 itu hitung 25. Ya, 3 menit lagi. Jatuh. Ya, nanti sebentar kita akan presentasikan ya. Ya. Aku akan butuh satu-satu datang ke depan untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan dan mengikuti. Oke, sekarang waktunya sudah cukup. Maka Pak Guru akan presentasikan semua. Sudah. Simpan di tempatnya bukunya masing-masing. Ya, Pak Guru panggil dari kelompok A, B, C, D ya. Mana kelompok D? Mana? Peserta kelompok D, peserta tangan. Tangan kanannya mana? Biasakan tangan kanan. Kelompok C, kelompok B, kelompok A. Ya, perwakilan dari kelompok B. Mana kelompok B? Ya. Nomor 1. Kita mulai dari nomor 10 ya. Perwakilan kelompok B mana? Kelompok B. Majulah Avanisa. Ambil bukunya. Membantu orang tua pukul 17.30. 17.30 sampai
Waktu mulai. Waktu mulai. Terus apa sini? Waktu selesai. Waktu selesai. Durasi. Ya. Waktu mulainya dari rumus itu 13.45. Apa itu? 13.45. Selesai 14.10. 14.10. Berapa durasinya? Iya, sama dengan menit. Siapa benar? Alhamdulillah, berhasil. Iya. Kali B dengan C ya. Sekarang perwakilan dari kelompok D. D. Des. Intan. Mulai menonton televisi itu dari 15.15. 15. Selesai 16. Ya. Untuk nomor 7 siapa bisa? Perwakilan dari kelompok B ya. Kelompok C. C. Mulai kita. Mulai menonton televisi itu dari waktu mulanya 15.15. 15.15 sampai 16. Stop selesai. 16. Sudah saja. 16.00. Durasinya berapa menit? Dari 15.15 sampai 16.00 berarti berapa menit? Menit.
15 detik. Detik. Tulis detiknya 15 detik. Iya, detik. Sama dengan detik. Ya, berapa menit itu? Bilang. Tulis. Dengan 195 detik. Hapus bapaknya. Gak usah di samping saja, di samping. 10 menit. 10 menit. Sama dengan detik. Besar. Kali. Sama dengan 600. Tulis. Sini. Sama dengan 600 detik. Lesra. 2 menit 30 detik. Motornya juga jauh. Sama dengan detik. Benar 150 detik. Tuh. Sama dengan detik.
kanan, coba dulu. Jadi kesimpulan itu waktu itu kita harus pandai-pandai menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Ya. Jadi kita melakukan aktivitas apapun itu harus kita punya waktu. Kita belajar ada waktunya, jam dan salsa. Kita belajar itu dari jam berapa sampai jam berapa. Kita bermain itu dari jam berapa sampai jam berapa. Kita tidur itu dari jam berapa sampai jam berapa. Kita atur pola waktu kita. Ya. Jangan kita tidur jam 10, jam 11. Jam 11 itu bangunnya jam berapa? Jam 8. Tapi kalau kalian selagi peserta didik, selagi pelajar, kalian itu tidurnya jam 9. Bangun jam 5. Bangun jam 5 itu sholat subuh, belajar 30 menit kita belajar, habis itu mandi, makan. Ya. Jadi harus tahu dulu. Jadi kalau kita terapkan batu begitu, insya Allah kita datang di sini tidak akan terlambat. Ya, mati. Kita semangat di kurang semangat. Coba, tepuk semangat. Tepuk semangat. Harus semangat ya, kalian sekali belajar harus semangat. Ya. Ya, dan Pak Guru, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari apa? Hari apa? Urusan apa? Ini pelajaran yang pertama apa? Matematika seni itu kita akan belajar lagi dengan tentang penjumlahan perkalian. Ya. Ya. Mati. Ya. Sebelum kita pulang, biasa dahulu kita awali dengan doa. Ya. Ketua kelas pimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai pendidik. Dalam kesempatan ini sebagai bagian dari tugas calon guru penggerak pada modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik, saya akan melaksanakan kegiatan supervisi berupa percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya Bapak Arianto dan didampingi pengajar praktik Bapak Faisal SPD. Kegiatan pasca observasi ini bertujuan untuk merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi kelebihan serta hambatan yang muncul selama kegiatan belajar mengajar dan merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan adanya refleksi bersama diharapkan kita dapat memperkaya wawasan dan praktik pembelajaran demi memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arianto atas kesediaan untuk terbuka dan berbagi dalam kegiatan ini. Semoga percakapan pasca observasi ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang signifikan untuk perkembangan profesi kita. Baik ya. Terima kasih Pak Arianto atas kesediaannya untuk berbagi. Pertama yang saya tanyakan adalah bagaimana perasaan Bapak selama observasi berlangsung yang kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024. Boleh diceritakan Pak?
Ya, terima kasih Pak Ahmad Dedi. Jujur, saya pertama itu merasa cukup antusias, sekaligus sedikit gugup ya, karena ini adalah salah satu kesempatan pertama bagi saya diobservasi secara formal. Tapi dengan adanya begitu, akan saya membawa pengalaman untuk masukan perbaikan ini. Terima kasih. Oh ya, baik Bapak Guru. Selanjutnya Bapak Guru, bagaimana perasaan Bapak ketika saya sebagai supervisor hadir di kelasnya selama observasi? Artinya mungkin saya ceritakan ketika saya hadir di ruang kelas Bapak apa yang dirasakan? Ya, jujur saja Pak, waktu kehadiran Bapak di kelas itu awalnya membuat saya merasa agak tegang. Akan tetapi saya berusaha tetap untuk perkuatkan diri dalam fokus pada pembelajaran itu. Tapi lama kelamaan saya merasa nyaman dan senang karena merasa didampingi. Jadi dan saya yakin ini akan memberikan banyak pembelajaran bagi saya pribadi. Oh ya, bagus sekali Pak. Mungkin Pak bisa diceritakan bagaimana proses pembelajaran yang telah dilakukan sesuai dengan modul ajar yang kita bicarakan pada di praobservasi Pak, mungkin diceritakan ya. Pada saat proses pembelajaran itu dimulai dengan penjelasan konsep dasar ya. Padahal pada waktu itu durasinya kepada siswa saya menggunakan contoh sehari-hari untuk membantu mereka memahami konsep waktu dalam detik dan menit. Jadi oleh itu saya membimbing mereka mengisi tabel yang mencatat waktu mulai dari waktu selesai dan dari kegiatan itu. Terakhir saya melakukan refleksi singkat agar mereka bisa menyimpulkan pelajaran yang didapat. Saya melihat banyak siswa yang antusias dan sebagian besar bisa mengikuti dengan baik. Baik, pada saat kita melakukan observasi di kelas Pak, ada beberapa catatan yang saya catat pada Bapak. Yang pertama itu Bapak ini terlihat merasa materi dengan baik ya pada saat belajar di kelas 3 dalam pelajaran matematika. Kemudian saya juga melihat keterlibatan siswa sangat baik ya di dalam menerima materi dan Bapak menjelaskan ya, kemudian mengikuti Bapak mengajar ke depan, menjawab beberapa soal yang Bapak sampaikan. Kemudian itu penggunaan tabel ya, misalnya waktu mulai sampai sangat membantu siswa dalam memahami konsep waktu dan durasi ya. Kemudian kelasnya juga terlihat cukup kondusif ya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak apakah di dalam pada saat Bapak mengalami proses pembelajaran kemarin, apakah Bapak menemukan ada hambatan? Ya, ada. Hambatan itu beberapa hambatan itu ada, salah satunya adalah beberapa siswa tampak kesulitan memahami konversi satuan waktu, terutama ketika harus mengonversi detik ke menit. Selain itu ada juga siswa yang kurang fokus sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk penjelasannya. Baik, selanjutnya hambatan tersebut kalau kita identifikasi itu Pak lebih lanjut dan kita akan membuat rencana. Kemudian hambatan yang dialami lebih spesifik bisa dijelaskan Pak? Hambatan itu kesulitan itu beberapa siswa. Pertama itu beberapa siswa dalam mengonversi satuan waktu itu detik ke menit itu dan masalah fokus beberapa siswa. Dua, itu rencana aksi. Ya, kemudian rencana aksinya bagaimana Pak? Itu pertama itu untuk mengatasi kesulitan konversi waktu itu kita bisa menggunakan lebih banyak latihan. Ya, kita menggunakan lebih banyak latihan toh supaya dengan lebih banyak latihan itu diikuti bisa menggunakan alat bantu visual seperti gambar atau video sederhana untuk memudahkan pemahamannya. Terus kedua itu untuk meningkatkan fokus siswa itu saya sarankan untuk memberikan variasi kegiatan agar mereka tetap tertarik, seperti permainan singkat terkait waktu
atau memberi apresiasi kepada siswa yang aktif. Oh iya, dia itu adalah hambatannya salah satunya ada kesulitan berpuasa dan bersatuan waktu. Kemudian Bapak juga menyampaikan rencana ya, rencana misalnya menggunakan latihan secara bertahap, misalnya menggunakan beberapa alat bantu visual ya, seperti gambar atau video sederhana ya. Nah, baik, Bapak selanjutnya bisa diceritakan, disampaikan ke kami kapan Bapak itu untuk mulai memperbaiki atau apa ya, untuk mengurangi hambatan itu, memperbaiki komitmen Bapak untuk memperbaiki kapan dimulai Pak ini, kapan bisa diimplementasikan rencana ini Pak? Iya, kemungkinan untuk komitmen tanggung jawab saya itu untuk mengimplementasikan rencana aksi ini pada pertemuan selanjutnya dan melakukan evaluasi perkembangan siswa. Jika dibutuhkan, kita bisa mengadakan diskusi lanjutan untuk menyesuaikan strategi pembelajarannya. Oh iya, mudah-mudahan sukses Pak. Ya, amin. Bapak Guru, terima kasih Bapak Guru, demikian terima kasih Bapak Guru atas percakapan terobservasi ini, terima kasih atas kerjasama usaha dedikasinya dalam pembelajaran. Saya sangat menghargai kerjasama Bapak dalam kegiatan observasi ini dan semoga masukan ini bermanfaat bagi perkembangan proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya ya. Ya, terima kasih juga sama Bapak Ahmad Edi atas dukungan dan masukan pada saya, dan saya sangat membantu untuk berusaha melakukan perbaikan sesuai dengan saran Bapak. Oh ya, terima kasih Pak Rianto atas kesempatan waktunya. Kemudian terima kasih Bapak pengajar praktik sudah mendampingi, memberikan saran dan masukan kepada kami semua demi meningkatkan pembelajaran di kelas kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.